Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untukmu. Hai, ini adalah pesan yang memang harus kamu tahu untuk keadaan kamu saat ini, atau untuk kalian yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ini adalah pesan untuk kamu. Di sini adalah pick a card, di mana aku meminta kamu untuk memilih dengan intuisi. Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi adalah berdialog sama diri sendiri, belajar untuk melatih visual kamu. Jadi nanti saat memejamkan mata atau saat bertanya sama hati kamu sendiri, kamu bisa mendapat jawabannya. Salah satu caranya juga bisa dengan cara memejamkan mata, bertanya pertanyaannya, pesan untuk kamu apa, lalu saat membuka mata di salah satu dari pilihan ini ada yang lebih bersinar atau lebih menarik dirimu. Jadi untuk disclaimer lainnya aku bakalan tulis aja di bawah, kamu tinggal cek di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So, kita bakalan lihat di sini. Ini adalah pilihan pertama, The Wheel of Fortune. Pilihan kedua ada The Chariot. Pilihan ketiga ada The Sun. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Dan aku harus juga menjelaskan kalau harus berbijak atau harus lebih bijak lagi dalam menelaah informasi yang aku berikan. Nanti ada beberapa kata-kata atau beberapa pesan yang mungkin tidak secara harafiah, jadi kamu harus diproses dulu gitu. So, aku bakal langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama, ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. This is Wheel of Fortune. Aku langsung lihat ya. Ini ada the Four of Swords, ada the Two of Swords, ada the Page of Swords, ada the Two of Cups. Oke. Kalau yang aku lihat di sini ada banyak banget dari kalian yang mungkin pernah menjalani hubungan percintaan atau ada beberapa dari kalian yang kurang beruntung dalam percintaan. Nah, untuk saat ini sampai ke depan, karma-karma buruknya sebenarnya sudah mulai diruntuhkan atau sudah mulai dilepaskan dalam hidup kamu agar kamu mendapatkan perjalanan cinta yang lebih baik lagi. Jadi, manusia itu punya pilihan. Kadang-kadang memilih untuk stay di konsep kenyamanan dia sendiri yang tidak lagi sebenarnya baik, yang sebenarnya membelenggu tapi nyaman, atau manusia bisa memilih untuk melepaskan diri dari situ. Nah, untuk mampu mendapatkan kisah cinta atau perjalanan cinta yang memang lebih baik lagi, di sini disarankan untuk mampu untuk ngelepasin itu, ngelepasin apa yang harus dilepaskan, melepaskan yang membelenggu diri kamu, kemelekatan akan seseorang gitu, kemelekatan akan sesuatu juga gitu. Jadi tendensi manusia itu kan punya kemelekatan sama sesuatu yang material, sama sesuatu yang entah itu fisik manusia, entah itu money, entah itu hal-hal yang sebenarnya juga tidak terlalu baik jika terlalu obsesif gitu. Nah, di situ harus dikurangin, dilepasin dulu agar tidak terjerat di situ. Jalannya udah dikasih, kamu tinggal ngikutin arahan dari semesta. Semesta udah banyak banget ngasih tanda-tanda ke kamu, cuman memang banyak banget dari kalian yang mungkin akan sedikit denying gitu, sedikit mengabaikan, karena memang tidak sesuai contohnya sama apa yang kamu pengen. Nggak, di dunia ini nggak banyak banget hal yang nggak akan sesuai sama apa yang kita pengen, but Tuhan akan selalu mengarahkan kita sama sesuatu yang kita butuhkan gitu. Jadi kamu harus bisa paham itu, belajar untuk accepting realita, belajar untuk bisa menerima realita kamu, menerima untuk permasalahan yang kemarin, masa lalu gitu. Karena kalau denying terus atau lari terus dari masa lalu atau masalah, kita lari terus dari masalah lah gitu, atau lari terus dari ketakutan kita sendiri, itu gak akan merasa selesai, akan selalu mengejar soalnya.
Jadi salah satu cara adalah untuk menghadapi itu. Knowledge apa yang kamu rasain sekarang. Kalau misalnya you feel sad kemarin, kamu ngerasa sedih kemarin, ya udah dirasain dulu gitu. Karena kalau kamu tumpuk, kamu simpen, itu bakalan muncul di future gitu, di masa depan akan muncul. Jadi salah satu caranya untuk meminimalisir hal-hal yang kemarin terjadi kembali gitu, atau hal-hal yang menyakitkan terjadi kembali adalah dengan cara menghadapi itu gitu. So, di sini ada the Eight of Cups. Ya, ini harus melepaskan segala sesuatu yang memang sebenarnya mungkin kelihatannya nyaman tapi membelenggu gitu. Jadi itu harus dikontemplasikan lagi, dipahamin lagi. Apa nih dalam hidup kamu yang sebenarnya itu udah bukan lagi untuk diri kamu gitu. Yang harus dilepaskan ya dilepaskan. Emang klise sih sebenarnya konsepnya. Cuman salah satu cara untuk menggapai masa depan yang memang diperuntukkan untuk kamu, istilahnya yang lebih baik lah gitu. Kita harus mampu untuk memberikan ruang untuk hal tersebut dengan cara melepaskan apa yang harus dilepaskan. Di sini juga ada the lovers. Kamu juga dapat gift atau dapat hadiah dari semesta untuk memilih gitu. Balik lagi yang tadi aku bilang, manusia itu punya dua pilihan gitu. Maksudnya buat stay in that situation yang membelenggu, atau memang memilih untuk lepasin biar menggapai hal baru gitu. Pilihan itu selalu akan hadir dalam hidup kamu ya. Jadi ini pesannya sebenarnya semesta bilang ini bakalan terus dilatih untuk memilih. Jadi kalau kalian bingung, itu berarti mentalnya belum clear. Clearin mental dulu. Jadi simpelnya adalah bersihkan apapun yang ada di isi kepala kamu, hal-hal negatif, ketakutan, itu dihadapin dulu. Saat sudah bersih, pikirannya jernih, kamu mampu untuk bisa memilih dengan bijak lagi. Karena semesta ngasih kamu banyak pilihan. Entah itu pilihan sesimpel kayak kamu mau makan apa, kamu mau kemana, kamu berhadapan sama siapa, mau ngeladenin siapa, mau pasangannya kamu siapa gitu. Itu kan bagian dari pilihan-pilihan hidup. Nah, semakin kita terbiasa untuk memilih sesuatu yang sehat untuk kita, kita akan berada di jalan yang sehat untuk kita dan bertemu sama orang-orang yang sehat juga untuk kita. Jadi kalau ngomongin soal perjalanan kemarin itu jadikan pelajaran. Jadi every mistake that we made, setiap manusia itu kan buat kesalahan ya. Setiap kesalahan itu bukan hanya kesalahan tok gitu, pasti ada pelajaran di situ. And then setiap kesalahan yang kita buat adalah sesuatu yang ngebentuk kita saat ini gitu. Jadi jadi untuk ke masa depan, untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat lagi, harus memilih jalan yang lebih sehat lagi. Entah itu pergi kemana, apa yang kamu baca, apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi untuk jiwa kamu, apa yang kamu hadapin, ngobrol sama siapa gitu. Itu bagian dari pilihan-pilihan gitu. If you want to have healthy relationship, ya dari kitanya juga harus healthy gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Wheel of Fortune ini kan sebenarnya keberuntungan gitu. Jadi semesta itu ngasih jalan untuk kamu lebih beruntung lagi gitu, dalam konsep entah itu materi atau bahkan ke pasangan hidup, ke percintaan. Tapi syaratnya tadi, kalau kalian masih bingung, lepasin. Ibaratkan kayak bingung itu sesuatu yang mengikat kamu. Kebingungan itu diputuskan dulu kebingungannya gitu. Kalau kamu bingung caranya gimana buat nggak bingung lagi gitu, ya berarti kalau kamu bingung ada sesuatu di mental kamu yang mengabutkan gitu. Harus dihilangkan dulu yang mengabutkan itu. Yang mengabutkan tuh biasanya tadi pikiran negatif, ketakutan gitu. Apa yang bikin kamu anxiety, apa yang bikin kamu insecure, itu kamu harus pahamin dulu, harus terima dulu diri sendiri gitu. And then di sini yang aku lihat ada perbaikan soal jalan percintaan kamu ke depan sana. Saat kamu mampu untuk letting go. Gini, kayak ini Eight of Cups ini konsepnya kayak menyusun sesuatu, tapi ada something that missing. Jadi kita kayak contoh berhadapan sama seseorang, semuanya everything is perfect. Tapi kan nggak sepenuhnya perfect. Semuanya benar, tapi ada satu hal yang mungkin krusial atau satu hal yang off nih gitu. Aduh, nggak sesuai nih gitu. Nggak bisa dipaksain gitu. Sama kayak kamu bangun puzzle, kalau ada satu piece yang missing, itu bukan sesuatu yang memenuhi gitu. Itu tidak jadi penuh, tidak jadi whole lagi. Puzzle-nya pasti akan minus gitu. Itu bukan jadi whole picture, bukan jadi gambaran penuh kan. Karena ada satu piece yang missing, ada satu bagian yang hilang.
kita tidak bisa mengisi itu atau membebankan itu ke orang lain. Kalau di part itu atau di bagian itu atau di wilayah itu hilang, kita harus mampu, oke, ini nggak bisa nih, gitu. Kamu dikasih jalan untuk build another puzzle, kamu dikasih jalan untuk membangun sesuatu baru gitu, hal yang baru dengan cara untuk letting go di sini. Ini gambarnya adalah meninggalkan sesuatu untuk menggapai kesempatan yang lebih lagi gitu. Sometimes ada hal-hal dalam hidup kita yang kita nggak perfect di bidang itu, contohnya kita letting go dulu. Oke, ini istirahat dulu, aku kerjain yang lain. Saat sudah refresh, aku bisa menemukan jawaban untuk yang ini. Jadi kadang-kadang tuh kayak gitu. Bukan hanya meninggalkan buat forever, tapi kita bisa meninggalkan sesaat. Tapi ingat, yang harusnya kita jalanin adalah pilihan-pilihan hidup yang sehat untuk kita, aftermath-nya atau sama dengannya juga sehat untuk kita. Kalau misalnya kita ngejalanin hidup itu terus memaksakan diri sampai kita pun sakit nih, menghadapi orang atau menghadapi seseorang yang kita ngerasa every time kita ngomong sama orang itu kita feel heartbroken, ya berarti harus di let go gitu. Jadi pilihlah sesuatu hal yang memang sehat untuk diri kamu dan membahagiakan untuk diri kamu, and then di situ baru kamu akan dapat the gift of love. You get a partner di sini. Kalau aku lihat kamu akan berhadapan sama sosok orang yang mungkin perbedaannya banyak, tapi is going to have punya kesamaan ketujuan gitu. So aku bakalan lihat di sini ada anemone. I felt like an arrow pull back and ready to be launched into something big. Jadi yang kemarin itu bagaikan arrow itu panah gitu. Kalau panah kan mesti ditarik dulu ke belakang. Ibaratkan dari kemarin kehidupan kamu kayak kamu di setback. Kamu kayak ditarik ke belakang, kayak kamu dimundurin. Tapi itu adalah konsepnya kayak kamu dimundurin untuk kamu dilepas agar majunya lebih kencang lagi. Sama kayak panah itu. Panah kan ditarik, pas ditarik, kita lepas, meluncurnya akan lebih cepat lagi. Sama kayak kehidupan kamu kemarin. Mungkin dari kemarin lagi ditahan nih, gitu. Entah itu soal percintaan, materi, dan segala macam. Tapi ditahan itu bukan untuk selamanya. Tapi untuk momen kamu istirahat agar kamu bisa lebih cepat lagi menggapainya. Di sini ada honeysuckle. Domestic happiness and devoted affection. I will wind thee in arms, so doth the wood bind the honeysuckle gentle and twisted. Kamu akan menghadapi keadaan percintaan atau berhubungan yang secara naturalnya akan terjadi. Jadi tidak dipaksakan. Jadi pasti ada salah satu dari kalian, apa siapapun itu ya yang kalian hadapin, akan meraih duluan gitu, akan merangkul duluan. Tapi caranya adalah gini, saat kita bertemu sama sosok orang yang berusaha untuk kitanya nggak berusaha, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi tetap ada dia duluan maju, kamu juga maju gitu. Jadi sarannya saat memang kamu siap untuk melakukan hubungan percintaan atau siap untuk memiliki hubungan yang sehat, ada yang usaha ke kamu juga tetap harus usaha. Kamu nggak bisa diem aja. So, ada getaway, ada openness. Yang aku lihat di sini ada momen di mana semesta memberikan kamu jalan keluar dari segala masalah yang kamu hadapin saat ini. Dikasih jalan keluar, balik lagi. Ini jalannya ada atau pintu keluar lah. Tapi kalau nggak ada gerakannya, sama aja. So this year, ini waktunya kamu untuk effort, untuk ngasih gerakan. Belajar untuk terbuka juga, yang tadi aku bilang, saat ada yang usaha nih, berusaha untuk mengenal kamu, let's say, kamunya juga harus berusaha untuk terbuka juga. Charity, prayers, and contemplation connect with heaven, ask and you shall receive. Jadi kamu tinggal meminta apa yang kamu pengen, apa yang kamu butuhkan, kamu akan dapetin itu. Tapi yang tadi aku bilang, mendapatkannya itu bukan dalam konsep yang tiba-tiba ada di depan mata. Well, sometimes ada mungkin keajaiban seperti itu, tapi balik lagi manusia juga harus usaha. Saat kita meminta, harus bertanggung jawab sama apa yang kita minta, apa yang kita dapetin. And then di sini disaranin untuk prayer and contemplation. Contemplation itu adalah berkontemplasi, bercermin, menelaah apa yang terjadi yang kemarin kita lakukan. Di sini ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi percaya sama diri sendiri, kamu punya kekuatan itu untuk mengubah hidup kamu sendiri. So aku bakalan lihat
the outcome of the situation. Ada the writer, ada berita baik dalam waktu dekat. Ya, ini berita baiknya bisa secara harafiah, ada obrolan langsung ke kamu ya kalau aku lihat. Dan di sini kamu pun mampu untuk menghadapi ketakutan atau musuh-musuh terbesarmu. Dan yang aku lihat di sini ada konsep settling down, di mana akan lebih stabil lagi hidupnya. Dan yang aku lihat ini konsep kesuksesan yang juga terlihat secara materi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, nanti kalian pilih pilihan kedua. Ini ada The Chariot. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya sama Oracle Card. Aku langsung lihat ya. Ini adalah pesan yang diperuntukkan untuk kamu. Oh, kalau lihat di sini ada perbaikan soal level kehidupan yang akan naik ya, gitu. Cuman ada pelajaran untuk diri kamu untuk bisa melepaskan sesuatu yang menyedihkan. Jadi masa lalu kadang-kadang kita itu hoarding memories. Jadi kadang-kadang manusia itu punya tendensi untuk nyimpen memori. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya lebih baik karena menyimpan memori-memori yang baik. Tapi ada juga orang yang mensabotase hidupnya sendiri dengan menyimpan memori-memori buruk. Jadi, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi atau level up dalam kehidupan, harus mampu untuk legowo, menerima keadaan saat kita berkontemplasi tentang apa yang terjadi kemarin. Memori-memori buruk itu kita terima, belajar untuk memaafkan yourself and siapapun yang dealing di situasi tersebut. Jadi kalau yang aku lihat di sini seperti membagi cinta untuk diri sendiri. Jadi semakin kamu mikirin hal-hal buruk tentang diri kamu, keadaan-keadaan, semakin kayak kamu mengurangi rasa cinta untuk diri sendiri. Caranya untuk mendapatkan cinta lebih dari diri sendiri adalah dengan memilih untuk memikirkan atau menyimpan memori-memori indah dalam hidup kamu. Jadi istilahnya kayak gini, kayak spring cleaning lah gitu, membersihkan keseluruhan apa yang terjadi kemarin kita terima, kita maafkan, dan kita bersihkan gitu. Jadi kamu ngebuat ruang yang kosong untuk hal-hal baik masuk ke dalam hidup kamu. Dan yang kemarin kamu lakukan, struggle kamu, usaha kamu, pasti ada progresnya. Dan saat momen kamu ngelihat ini, sampai ke depan, progresnya akan semakin kelihatan. Tapi, jangan sampai hadiahnya muncul, tapi kamu tidak mampu untuk menerima itu. Jadi ada orang yang udah usaha, tapi saat diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu, gak mampu nikmatin itu. Karena memori-memori buruk itu atau kenangan-kenangan buruk yang sebenarnya membatasi dia untuk merasakan itu gitu. Contoh misalnya ada orang yang punya memori buruk soal percintaan, punya trauma tuh gitu. Ada orang baru hadir baik banget ngasih dia cinta, tapi karena trauma itu dan kenangan buruk itu memenjarakan dia, akhirnya punya prasangka buruk sama si orang baru, akhirnya mensabotase. Ya nggak jadi dong dapetin cintanya gitu. Jadi sometimes yang mensabotase manusia adalah pikirannya sendiri dan pilihan-pilihan untuk mengenang sesuatu yang buruk. Jadi kalau aku lihat di sini keadaannya sebenarnya dikasih nih gitu, rezeki, diseimbangkan kehidupannya, entah itu dari rezeki finansial, materi, dan percintaan. Tapi mampu atau tidak menerima itu gitu. Di sini ada the King of Crystal, the Ace of Star. Semesta ngasih kamu hadiah kok ini, yang tadi aku bilang. Progresnya ada kelihatan jelas, hasil jerih payah kamu sebenarnya ada hasilnya di sini. Kamu mampu untuk menerima itu atau tidak gitu, dikasih nih gitu. Contoh misalnya kamu dikasih hadiah, ada orang yang pas dikasih hadiah, oke, terima kasih, aku sangat bersyukur kamu ngasih aku hadiah. Ada orang yang kayak berprasangka buruk, kenapa nih kamu ngasih aku hadiah gitu, ada apa, maksudnya apa, niatnya apa, apakah aku harus ngebales? Kan itu pertanyaan-pertanyaan, berarti orang itu belum mampu untuk mendapatkan hadiah tersebut gitu, karena tidak merasa deserving untuk itu atau punya prasangka buruk. Nah, hal-hal tersebut yang tugas diri masing-masing untuk merubah itu, bukan tugas orang lain untuk menunjukkan atau proving kalau niatnya mereka baik gitu. Karena kebaikan kita sendiri yang cari
gitu. And then ini dari energi The King of Crystal, ada sebuah perubahan di dalam kehidupan yang tadi aku lihat level up atau naikin level kehidupan dalam bentuk materi. Jadi secara keadaan finansial akan lebih baik lagi. Jadi when you want to spend money atau kamu mau beli sesuatu, kamu nggak mikir panjang lah gitu, atau nggak mikir berat-berat karena punya kemampuan dan kenyamanan finansial itu. But jangan lupa, saat kita dikasih rezeki yang banyak dari Tuhan, berarti di situ ada hak juga orang lain di situ. Jangan lupa untuk berbagi. And then dari energi Temperance, PR-nya adalah mencari kedamaian diri sendiri, berdamai sama masa lalu. It's going to be hard, ya, terutama untuk kalian yang sering disakitin. Tapi ingat, victim itu, korban itu adalah peran. Kamu mau jadi sosok orang yang menjadi perannya adalah si victim itu atau korban itu atau bukan korban gitu, itu sesuatu yang kita pilih juga. Semakin kita di victim mentality, semakin kita terjebak sama victim mentality, yang kamu tarik juga itu terus gitu, hal-hal yang menyakiti kamu. Makanya yang tadi aku bilang, memories itu, kenangan-kenangan itu sesuatu yang kita pilih untuk kita pakai, dan itu menarik. Jadi yang sekarang dan masa depan itu sesuatu yang kita manifestasikan juga dari keadaan-keadaan di masa lalu. Jadi berdamai sama masa lalu agar masalah-masalah yang kemarin, ketakutan yang kemarin, rasa sakit yang kemarin tidak terjadi yang sekarang sama di masa depan gitu. Seperti memutuskan karma lah gitu konsepnya. Jadi yang aku lihat di sini memutuskan karma buruk juga PR ya gitu untuk diri kamu. Jadi bentuklah karma-karma baik dalam kehidupan atau buat karma-karma baik agar in your future nanti, di masa depan nanti, hasil dari jerih payahmu atau hasil dari apa yang kamu lakukan bentuk dari kebaikan yang kamu lakukan sekarang gitu. And then pesan dari semesta gini, sebenarnya kehidupan karir ini akan semakin membaik gitu, but orang itu harus tetap nentuin mau jadi apa, mau kemana gitu. Kamu dikasih The Chariot, ini artinya kendaraan untuk maju gitu, majunya kemana gitu, nggak bisa ya udah sesuka hati aja, depending dari mood gitu. Itu bakalan jadi roller coaster nanti ya gitu, karena dikasih jalan yang lurus nih atau jalan yang mulus lah untuk ngedapetin apa yang kamu tuju gitu, apa yang kamu pengen, ya berarti harus disiplin gitu, harus bisa ngelakuin itu everyday gitu, mendisiplinkan diri. Dan ini waktunya untuk semua orang ya, bukan hanya grup 2 aja di sini, tapi untuk semua orang ini waktunya kamu buat do something gitu, ada effortnya, karena yang namanya dicara itu kan bergerak gitu, bergerak terus. Tapi jangan lupa untuk berdamai dulu sebelum bergerak, berdamai dulu sama masa lalu. Everything that hurt you in the past, sesuatu yang menyakiti kamu di masa lalu, itu adalah sebuah konsep pelajaran dan pasti ada blessingnya di situ. Kita mau lihat blessingnya atau tidak gitu. Ada White Rose, New Start and Wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi mengenali diri kamu sendiri adalah bagian dari PR dalam kehidupan dan bagian dari cara kita mendewasakan diri. Jadi semakin kita kenal diri kita sendiri, semakin mudah kamu gapai kesuksesan yang kamu pengen, semakin mudah kamu ngedapetin apa yang kamu pengen. Forget me nots, eternal memories. The best thing in life are the people you've loved, the places you've seen, and the memories you've made along the way. Yang tadi aku bilang ini konsep memories. Hal terbaik dalam hidup adalah memori-memori yang kita buat. Semakin kita buat hal negatif atau semakin kita kulik-kulik terus hal negatif, let's say kita ketemu orang baru gitu, kita cari kekurangannya, yang kita dapetin adalah hal negatif. But when we see people, kita ngeliat orang-orang, kita lihat perilaku baiknya, kita lihat sifat-sifat baiknya. Kita punya temen, ada sifat buruk, ada sifat jahatnya, ada sifat buruk dan sifat baiknya. Kalau kita lihat sifat buruk dan jahatnya aja, kita akan cuma dapetin itu, dan kita akan terus-terus being bitter lah gitu. Kita akan terus-terus kesel sama kehidupan kita sendiri. Tapi saat kita melihat sisi baiknya, yang kita dapetin hal-hal manis dalam kehidupan. Jadi make new memories with people that we love. Kita bikin memori-memori indah sama orang-orang yang kita sayangin. Kita pergi ke tempat-tempat yang kita suka gitu. Itu bagian dari cara kamu sendiri untuk showing the love.
Ada kelima, facing fear. Major spiritual change are evolving. This is your change to soar. Jadi ada perubahan secara spiritual juga. Dan yang namanya perubahan spiritual itu akan sangat ngerubah. Bukan hanya pola pikir, tapi ngerubah jalan hidup atau ngerubah lingkungan gitu. The way you see dunia ini, cara kamu ngeliat dunia ini juga akan berubah. Tapi jangan lupa kalau kamu juga punya kekuatan diri kamu sendiri, punya bakat kamu sendiri, tunjukin bakat kamu. And then di sini ada Rada, soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Jadi saat kamu mampu untuk nerima diri kamu sendiri, nerima sisi baik dan buruk kehidupan ini, positif negatif, kamu akan mendapatkan keharmonisan. Karena you will understand kalau di hidup ini negatif itu exist karena ada positif. Hal-hal positif dalam hidup ini nggak akan ada kalau nggak ada negatifnya. Jadi itu semua harusnya ada gitu. Kita harus memahami connection itu semua. Gitu. Di sini ada diligence, rapihin hidup kamu. Stillness, memilih segala sesuatu dari segi kita memilih apa yang kita lakukan gitu, pikiran kita, pilihlah yang sesuatu hal yang bisa membuat kamu damai dan tenang. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada lightning, ada surprise, momen-momen surprise dalam hidup kamu akan terjadi. Ini kalau aku lihat mungkin kayak 1 atau 2 bulan ke depan, something that will surprise you ke depan di sini. Karena aku gak ngelihat ini datangnya instan sih gitu. Ini dalam proses soalnya. Karena nih aku lihat di sini ada perjalanan yang panjang untuk sampai ke titik yang memang diperuntukkan untuk kamu. Jalannya nggak instan. Jadi panjang di sini. Tapi jalan panjang ini kamu akan selalu dikasih bekal gitu, ibaratkan. Dan di sini ada konsep happy life, ada atau keharmonisan sama keluarga, sama teman-teman, sama lingkungan sekitar. Dan yang aku lihat di sini ada juga beberapa dari kalian yang akan melakukan perpindahan karena perpindahan itu kayak konsep merubah hidup. Kayak saat kamu pindah, nanti akan kehidupannya akan lebih naik lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa berhubungan reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, ini ada The Sun. Aku sudah meditasikan kartu ini sebelumnya, ada Oracle dan Tarot cardnya. Kita langsung buka aja. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Four of Wands. Ada The Hangman. The Devil. Ini saat kamu mampu untuk menghadapi nafsumu sendiri. Kehidupannya akan sangat berubah gitu. The Wheel of Fortune itu kayak perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk pokoknya hal-hal duniawi lah gitu kalau aku lihat. Saat kamu mampu untuk mengontrol ambition, mengontrol nafsu sendiri. Karena ambisi, nafsu itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kayak kamu makan banyak nih. Kalau kamu kenyang, full banget kan udah stop gitu. Kayak ya emang full gitu. Karena ada limitnya di perut kamu. Gitu. Tapi kalau yang namanya nafsu, desire, ego, and then ambition, itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi kayak kamu nuang air ke lautan, itu tidak ada dasarnya. Kayak ya udah dalam banget gitu, banget sampai nggak ada dasarnya. Nah, saat hanya mengisi itu nggak akan penuh gitu. Your life is going to be always missing something. Kehidupan kamu akan selalu, aku kayak ada kurang sesuatu deh. Kayak ada yang kurang di dalam hidup kamu. Selalu ngerasa ada kurang sesuatu gitu. Karena yang dipenuhin adalah itu. Gitu. Hal-hal yang tidak ada dasarnya. Selalu akan ngerasa kayak lost, ngerasa kayak terjebak, tersesat, ngerasa kurang gitu. Nah, kita yang harus sendiri ngebuat limit itu. Puas kamu di mana?
nafsu kamu puasnya titiknya sampai mana, desire kamu sampai mana, ambition kamu sampai mana. Titik final itu kita sendiri yang bikin. And then saat kamu mampu menghadapi itu, kamu setting your boundaries, kamu mampu untuk okay, this is what I want to reach, ini sesuatu yang aku pengen raih nih gitu. Kamu akhirnya bisa merubah hidup kamu jadi lebih happy lagi. Karena PR kamu adalah kebahagiaan. Something yang konsepnya kayak kebahagiaan itu bukan hanya dipukul rata soal punya banyak uang. Kebahagiaan itu something that we create. Kita cari, kita lihat. Let's say kayak misalnya ya, kamu keluar rumah, terus ada anak kecil, kamu observasi anak-anak itu main gitu. Pasti akan dapat happiness di situ. Entah dari ketawa-ketawa mereka, candaan-candaan mereka. Kalau kita nggak berniat untuk ngelihat itu, mencari itu nggak akan kelihatan gitu. Jadi yang tadi aku bilang, happiness itu something that we create, tanggung jawab kita sendiri gitu, untuk kita buat. Entah itu percintaan, usaha sendiri. Dalam arti, apa yang bikin di percintaan kamu, bikin kamu bahagia tuh apa gitu. Dan itu beda banget sama money. Money is money. Money is kayak konsep finansial dan karir. Untuk hal aspek-aspek lain itu dibedakan gitu, karena yang tadi aku bilang itu sesuatu yang sangat beda. Kebahagiaan yang akan memuaskan hati, memuaskan jiwa kamu, itu kadang-kadang tidak dipukul sama materi. And then di sini yang aku lihat ke depan sana ada pertemuan with someone. Jadi saat kamu mampu untuk nih menghadapi nafsu sendiri ya gitu, godaan manusia terbesar itu bukan masalah kehidupan tapi nafsunya mereka sendiri gitu. Jadi hal-hal yang mungkin sangat menggoda untuk mereka, kelemahan lah gitu. Kelemahan manusia tuh kadang-kadang sesuatu yang manis-manis lah gitu. Saat mampu untuk menghadapi itu, kamu akan bisa menemukan perjalanan cinta yang memang baik untuk diri kamu. You going to find someone yang bisa buat kamu berkaca, buat kamu kontemplasi gitu. Dan yang aku lihat di sini, Four of Wands sama energi The Sun, kisi-kisinya sebenarnya tidak jauh beda usianya atau pengalaman hidupnya sama diri kamu. Karena yang aku lihat di sini, when you met this person ya udah siap dua-duanya gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Four of Wands ini adalah tanda untuk nikmatin the moment. Jadi untuk kalian yang terlalu cemas soal masa depan dan selalu terkejar-kejar sama masa lalu, atau selalu punya anxiety atau kecemasan atau rasa sakit karena masa lalu, belajar untuk nikmatin yang sekarang. Yang jadi hal krusial atau jadi hal penting dalam hidup itu adalah titik yang sekarang. Kamu mampu untuk menerima dan nikmatin itu yang sekarang, momen sekarang ini atau tidak. Kalau misalnya di tengah-tengah kamu masih terombang-ambing, masih punya rasa anxiety, kecemasan, atau insecurity tentang masa depan, ketakutan ini itulah gitu, kamu tidak akan ngerasain ini, momen kenikmatan ini gitu, kedamaian ini. And then selalu the wheel of fortune-nya akan selalu berubah gitu. Jadi tidak ada keberuntungan yang pasti jadinya. Gitu. Keberuntungan yang pasti datangnya dari kitanya tenang atau tidak. So, di sini ada the Five of Wands, battle with yourself di sini. Orang-orang yang berhadapan, musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Jadi kayak kamu bertengkar sama diri sendiri. Ada desan lagi. Iya, jadi berantem sama diri sendiri. Akhirnya nggak bisa ngelihat sesuatu yang indah dalam kehidupan, tidak melihat sesuatu yang clear. Karena selalu punya battle dalam diri sendiri, entah itu dari logika kamu bertengkar sama hati kamu, jiwa kamu bertengkar sama alam bawah sadar kamu, atau sama mental kamu gitu. Dan itu yang akan selalu menjadikan diri kamu feel anxious, ngerasa anxiety, ngerasa kayak cemas berlebih gitu, nggak tenang. Nah, PR-nya adalah mencari ketenangan. Dengan cara apa? Tadi, setting boundaries, belajar untuk kayak nentuin nih puas dalam kehidupan seperti apa, dan meniatkan diri untuk mencari kebahagiaan. Cari kebahagiaan tuh bukan hanya kayak something big like kebahagiaan aku 1 triliun gitu. Sesuatu yang besar ya. Kebahagiaan setiap hari itu sesuatu yang hal-hal receh dalam kehidupan. Belajar untuk nikmatin dari hal-hal receh dulu. Kalau kitanya nggak mampu untuk nikmatin atau merasakan kebahagiaan dari hal-hal kecil, kita nggak akan siap untuk hal-hal besar. Jadi menyiapkan diri untuk hal-hal besar dari kecil dulu, itu step by step. And then di sini energi Five of Wands sama Five of Star, go out there, belajar untuk nikmatin kehidupan, belajar untuk keluar,
hangout sama teman-teman, menikmati waktu sama keluarga, belajar juga untuk menerima sesuatu yang terjadi kemarin, belajar untuk juga nerima untuk yang kayak perubahan dalam kehidupan itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap manusia di dalam hidup ini. Kamu mungkin gak akan ngelihat di teman-teman kamu hidupnya berubah drastis. Kamu gak ngeliat dapurnya kayak gimana, gak ngeliat struggle-nya mereka, kamu hanya lihat indah-indahnya. Apalagi kalian yang suka dan terpaku sama sosial media ya, menentukan hidup berdasarkan sosial media. Yang kamu lihat itu sesuatu yang maybe is not real gitu. Kamu gak akan tahu belakangnya kayak gimana. Jadi setting kebahagiaan sendiri, jangan disetting sama sosial media, sama social expectation. Itu gak akan pernah terpenuhi gitu, karena your life is your life, kehidupan mereka ya kehidupan mereka. And then dari energi desain sendiri, aku ngeliat gini, niatin diri kamu, coba keluar, entah kamu mau niatin ngeliat butterfly, kamu niatin ngeliat bunga gitu, niatkan diri kamu dengan cara, oke, aku pengen ngeliat bunga hari ini agar diriku bahagia gitu, and then itu akan terbiasa. Kayak kamu memanifestasikan, and then you going to believe in yourself. Akhirnya kamu percaya sama diri sendiri. Oke, dari keinginan aku yang aku manifestasikan ini terjadi nih, gitu. Akhirnya membiasakan diri untuk memanifestasikan hal-hal besar dalam kehidupan. Nah, konsep manifestasi, kalau kitanya cemas, kitanya terlalu obsesi, it's not going to be a nice journey. Itu bukan jadi perjalanan yang indah gitu, pasti akan jadi kacau balau gitu. Jadi belajar untuk tenangin diri dulu, chill. Di sini ada perubahan yang drastis dalam hidup kamu atau perubahan yang besar. Memang sudah terjadi perubahannya, belajar untuk menerima itu. Nikmatin living in the moment. Garden heliotrope, devotions and dreams fulfill. The future belong to those who believe in the beauty of their dreams. Jadi percaya sama mimpi kamu sendiri, percaya sama diri sendiri. Saat kamu disiplin, saat kamu curahkan waktu kamu, tenaga kamu sama jalan-jalan untuk meraih mimpi kamu akan terrealisasi. Di sini ada flux, unanimity, harmony. He who lives in a harmony with himself lives in a harmony with the universe. Yang tadi aku bilang, saat kamu berdamai sama diri kamu sendiri, jika ada battle, kamu harus mendamaikan itu loh gitu. Contoh misalnya kita ngeliat teman kita berantem, kita damaikan, well, itu sesuatu yang di luar. Kalau kita ngeliat diri kita sendiri berkontemplasi, di dalam kita berantem nih, kita harus belajar untuk mendamaikan itu. Saat kamu punya kedamaian, kamu bisa selaras sama universe, selaras sama semesta. And then saat kamu manifestasi, itu bakal lebih mudah lagi. And the Lady Venus, the Lord's understanding, truth is being revealed deep inside are coming from heaven and the astral realm. Di sini juga ada banyak pesan dari semesta, bisa langsung ke mimpi kamu, bisa langsung ke saat kamu meditasi, kamu mendapatkan sebuah ide gitu. Jadi banyak banget hal-hal atau momen-momen, kesempatan-kesempatan yang semesta kasih untuk kamu lebih bisa memahami konsep kehidupan atau jalan kehidupan kamu sendiri. Di sini ada El Moria, awakening presence. The universe is with you, where clock of protection and love. Jadi semesta tuh sama kamu, semesta akan selalu ngarahin kamu belajar untuk mengaplikasikan kehidupan ini pakai pengetahuan yang sudah kamu dapat, dan always do with love. Di sini aja solitude. Ini adalah garis besar untuk yang pilihan ketiga adalah menemukan kedamaian, solitude, and then enlightenment. Saat kamu punya kedamaian, di situ pesannya banyak banget. Yang tadinya mungkin berada dalam kegelapan, di titik kamu menemukan kedamaian, semuanya terang. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Amor. Kalau yang aku lihat di sini, someone memperhatikan dirimu dari jauh. And then this person falling in love with you when you orang ini jatuh cinta sama kamu saat kamu memang fokus sama kehidupan kamu sendiri. Well, there's a lot of love di sini ke depannya. Ada koneksi, ada komitmen. Di sini yang gelap akan jadi terang, ada kejelasan.
karma-karma buruk diselesaikan. Jika kamu pengen tahu lebih lanjut, bisa book wedding, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan kamu di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, see you next reading. Bye!